Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim hafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim wa ballaga rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa sa'irin. Tamu-tamu fikih seru-seru memfikir pada agama masih Allah Ta'ala. Alhamdulillah dipatarakai tanpa syukur kemerajaan seraja nama Allah Ta'ala. Namun kan dengan kesempatan pada bila pada malam kaki dan juga si ujung si mata-mata meloki untuk barakah boleh ditulang-tulang entah melalui pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pengurus masjid. Teman-teman fikih semua bikin kehadiran pada kesempatan yang mulia ini. Saya ingin seperti ayat yang saya bacakan di awal surah Al-Mu'minun, ada beberapa hal yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Tapi realnya barangkali beraja, saya hanya ingin menggarisbawahi yang berkaitan dengan sholat. Ayat ini dimulai atau surah ini dimulai makanya Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Majapku mau beri atau beri. Kalau kita memahami dengan baik ayat ini, nareko engkau tau mau agak balik ya, engkau macilang. Artinya apa? Engkau itu sebenarnya orang mukmin yang mau, tapi sebaliknya engkau itu tomat tapi dia mau. Jadi itu kalau kita memahami Al-Quran, tentu kita memahami bukan hanya yang kelihatan. Yang Allah ingin jelaskan orang-orang mukmin yang beruntung. Jadi apa yang Allah jelaskan nanti ini narik mungkin dipikau
lalu minas sabar ki mancaji tobat sekaligus mau. Tapi dari kuliah dipikirkan berarti kita bukan orang mukmin yang beruntung. Ya, jangan-jangan macam lagi. Ya. Apa yang dijelaskan Allah di sini, orang mukmin yang beruntung itu sebenarnya banyak di dalam ayat ini. Tapi yang saya ingin garis bawahi seperti yang sampaikan tadi, ialah barangkali bulan Rajab itu tentu kita masyaallah ini semakada, disitulah Allah menugaskan atau memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya perintah yang disebut dengan sholat. Ya, namun jika Allah Ta'ala sampai jadi waktu, sehingga saya ingin mengambil hal yang berkaitan dengan sholat. Karena orang yang beruntung di sini ada yang gara-gara sholat, ada gara-gara menjaga perkataan perbuatan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Saya sekilas saja yang lainnya yang bukan sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun adalah orang yang menjaga diri, menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Di Pulau Timur maupun di Pobelai Rogau-Gau, ia mereka ada yang dijaga guna. Di segi muridun, terjatuh keadaan dosa. Biasa tuh ada artinya sebenarnya dosa, tapi dijaga guna. Kebiasa kau-kautan pangkau kentah yare gawere kadata ternyata dosa, tapi dia nanti guna. Kalau mau tinggalkan itu meskipun bukan dosa. Kemudian waladina bizakati fa'il, menunaikan zakat, tentu masyhur. Waladina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, memalakan seiman kepada hamba sahayanya dan seterusnya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau toke mau jagalah amanah. Anu kurangkai amanah yang sudah diberikan orang kepada kita, bahkan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Pada segi amanah itu bahwa daripada tabir potong, tapi kata to amanah dari Allah. Anak ini cuma tuh engkau anak memberi pengalatan itu amanah. Kita jaga amanahnya Allah. Pejabat di memberi pemerintah amanah sebagai jabatan. Berarti ada amanah dari manusia, ada amanah dari Allah. Kalau kita mau jaga amanah itu. Nah, itu yang diantaranya jamaah yang berbahagia. Selain dari sholat, saya ingin sekarang mengkaji yang sholat. Jadi saya ulangi, makanya pengelataran qad aflahal mu'minun. Majabbu mau bagi tomat bagi. Yang berkaitan dengan salat, dua ayat Allah menjelaskan. Dua kondisi orang yang salat bisa menjadi beruntung. Ya, jadi dua hal yang bisa menyebabkan orang mukmin itu beruntung gara-gara salat. Yang pertama di ayat kedua Allah jelaskan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika dia salat khashi'un, dia khusyuk. Jadi dari komelogi saya tahu mau orang mukmin yang beruntung bi sholatihim khashi'un. Saya ingin menggarisbawahi di sini Allah mengatakan bi sholatihim. Di bab tuan ini bahasa Arab makanya bi di dalam. Jadi betulna mas sempajak. Betulna mas sempajak ki patah mas sempajak
maka mulai disebut takbiratul ihram sampai berselesai itu disebut fi sholat. Maka mulai takbiratul ihram, maka itu takbiratul ihram, tidak ada bawaan takbir. Ya, engkau ihram. Kata ihram itu ternyata di dalam ajaran agama kita dua saja tempat digunakan. Ya, pada saat kita melakukan haji atau umrah, maka dia melakukan ihram. Begitu juga ketika salat, di rumah sempanya itu kata ihram, takbiratul ihram. Dari ihram sebelumnya halal pada saat kita lakukan ibadah itu, ibadah haji atau ibadah salat itu yang sebelumnya halal menjadi halal. Makanya diasai takbiratul ihram masa banyak kuta kabir ini pura di takbir haram di halal itu sebagaimana sempanya risani sempanya halal lagi andre halal lagi minum halal lagi mandre. Tapi ketika kita sudah salat sudah kita mulai dengan takbiratul ihram haram mana di halal lagi. Makanya disebut takbiratul ihram. Nah, ketika punya pengalaman Ta'ala, kalau mau bi sholatihim khasyik. Di dalam salat kita khusyuk. Ada dasarnya khusyuk. Dasarnya khusyuk itu pada lebih kehadiran mereka rata-rata nanti pengalaman Ta'ala. Dia dese parengaranta pemantauan bah reji kapan pun biasa ke masa panjang ini apalagi sebelum masa panjang kita dikunci motor bah mati ini di sampah dibongkar mana nih buat ini dibongkar namun lama di masuk ke tempat yang biasa itu utama kurilan lemari. Ya mana kantong-kantong baju pura mana di Paris ini. Dia gini. Sekali lalu masa panjang Allah Akbar tak pernah ngerang. Nah, maka pernah ngerang itu masa panjang. Waktu udah di masa panjang dia kenangan. Nah, sebab kami bentuk godaan syaitan. Kemudian syaitan napancai Allah Ta'ala. Tugasnya lagoda dari itu masa panjang ini. Kuta kabire ini mah purata mata kabire kemana itu. Jadi kamu setan tugasnya hanya untuk menggoda kita. 50 tahun di Polenta di Sumatera, boleh di Kalimantan, boleh di Tega. Cuma sepanjang itu pun nama ramana dan jadi mulur-mulur dan boleh nama ramana. Karena memang ada setan yang mengganggu. Tapi kalau kita mau khusyuk, kalau kita khusyuk di salat imam mulai dari sempanya kita mampu sendiri. Kalau kita khusyuk, maka kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah, orang-orang mukmin yang beruntung. Jadi perlu kita segi khusyuk mereka Allah Ta'ala. Saya mau gambarkan lebih kehadiran. Saya beri contoh. Maka contoh orang yang khusyuk. Ya, pemerintah Umar bin Khattab. Tentu mari sebagai Umar bin Khattab laki-laki yang kuat, bersih. Ya. Pernah suatu ketika ada riwayat mengatakan dari perang Badar, kembali dari perang Badar, kenai panah kena pemerintah. Kenai panah mat cagi rupanya dulu lo dia suruh campukan yang rupanya mat cagi rumah macam coba yang rupanya dulu tentu diseng panai mapak budi getegi mancing di pada saat mau ditarik mau dilepaskan anak panah itu macam coba di Umar bin Khattab yang luar biasa perkasanya, mesinnya, keran-keran
terima dengi-dengi kepala anaknya. Begitu sakitnya. Anak panah yang menancap di punggung Umar bin Khattab. Nah tahan dulu sama jalan nasi buku mati masih sebelum kan palang-palang dodo ini nasi begitu. Jadi mandu si sahabat lalu lagi orang panah. Dia pada garui anak panah karena ini pun tahu nasa ada. Nah dia pun garui. Begitu sakitnya anak panah yang menancap tajam di dalam punggung pengelutak Umar. Berulang-ulang mau dicabut tidak bisa, kerak-kerak. Dia digaruk rumah, mau digaruk sudah ada tuh Pak. Tapi lo digaruk kerak. Sehingga makanya pengelutak Umar, palawa kan mesempanya. Palawa kan mesempanya. Mudah-mudahan mas sempajangan saya khusyuk mengingat Allah. Dia malah ada berarti. Jadi kunasa mas sempajangan, cabukan. Akhirnya salat lah pengelutak Umar. Salat sunat 2 rakaat. Singkat cerita selesai 2 rakaat masa panjang. Kilo pengelutak Umar gini mencari. Maka lo gini mencari, maka mari pada cabut. Napa lalu kakak bersama dia cabut. Gini lo mencari tanpa maka ada mana itu cabut maka sakit. Jadi tak buka. Saya ulangi jawab berbahagia. Dendre sebelum salat kerak-kerak pengelutak Umar lo dicabuka deh. Tapi ketika salat Umar tidak merasakan sama sekali. Dia tidak berhenti. Maka Dendre rasa maka nasi dia dicabut padahal kurang cabut. Dia tidak berhenti. Begitu Umar khusyuk mengingat Allah ketika dia salat. Contohnya di rumah, kira-kira di nomor ini, bukan salah di mereka tapi sendiri itu. Namun orang bawa sendiri dan cerita makai untuk gigi sita, saat jadi wasempanya oke. Nah tapi kalau kita mau beruntung harus belajar, ya. Mampu mulai masa sempanya kita khusyuk. Dia mulai khusyuk kursi matu manu leses kursi 47. Jadi ulangi Pak, entah suatu tuh mengkada sungke manu salah sih ulangi deh. Leses si perenggarata Yesus, leses si perenggarata Yesus. Salah satu yang diajarkan oleh Anda di guru ulama kadang, ia nak baca dulu diperhati, dibaca Al-Fatihah diperhatikan. Di segi kebatuan ada di segi batuan di pendengi di bawah bacaan an dibaca. Insya Allah mulailah kita di sini mengingat Allah. Jadi jemaah yang berbahagia, kunci pertama kalau kita ingin menjadi orang yang mukmin beruntung itu dengan salat, pertama adalah bi sholatihim khusyuk. Ketika kita sholat, kita betul-betul sholat secara khusyuk. Merenggaran doa kiri Allah Ta'ala. Oleh sisi merenggaran tak yang ngerasa jama-jama tak Yesus. Ya harus sabar aku memiliki kehadiran. Kumas semangi Andre si bawa sempajak ni. Di Pak Diolo agak. Di Pak Diolo tu Andre. Pak lebih baik mandreki di antara sepanjang daripada masa panjang di antara nanti waktu maka dah sepanjang ada dulu makin mandre mengantar ke campur di matu manumi. Ya, jadi lebih baik kita makan ingat salat daripada kita salat andre aja. Begitu nampak kurang ada kebutuhan supaya ketika kita salat kita khusyuk. Mereka lagi di pengalatan. Karena itu sepanjang kita dulu betul lebih kehadiran. Engkau baca, engkau pantaukan,
engka parengaran, engka piye telu. Jadi kumas sempajang nih, engka pembacaan, engka moto wahanya dibaca, dan kemudian dibaca dengan sesempajang. Takbiratul ihram harus takbir itu dibaca pada tempat. Dewa di tempat. Ya. Baca Al-Fatihah harus dibaca. Dewa di kita to bawang. Diterima moto itu dapat padi badalai mempuasa kita juga bacaan. Orang yang melakukan haji umrah menurut jumhur ulama itu gak baca-baca mantan. Jadi kalau orang yang haji itu namun dia gak baca mandian di bawah sudah sah aja gitu. Selama tidak melakukan yang membatalkan daripada. Jadi tapi beda dengan salat. Iro salat sempajang engkau memang membaca minimal takbiratul ihram, suratul Fatihah, agak wajib masyahadah. Ya, kemudian bersalawat, terakhir mampir seluruh. Iro kusujuki dibaca biasa seluruh subhanallah wa bihamdi. Ya, itu sunat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, roboki. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, engkau bacaan tapi itu sunat. Yang wajib tadi takbiratul ihram, suratul Fatihah, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad minimal itu. Dan terakhir salam. Nah, itu pertama baca. Yang kedua gaulkan kiru-kiruna. Jadi dewa di Makkah dega ke pangkau ke maka mulai takbir ini. Engkat taktong, engkat rokok, engkat sujud, engkat tudang, iro gaulkan. Jadi ya pada saat taktongi, tudangi, sujuki, dan seterusnya. Engkau pangkau. Jadi engkau baca, engkau pangkau dan terakhir engkau peringatan. Ya, inilah yang mengantar kita menjadi khusyuk. Mereka rangin pengalatan. Makanya makanya pengalatan akimis sholata dilikri. Bigo sempajake sarek kuaman di marengaran. Jadi terlalu tuh lebih kehadiran. Kemakadan yang kira biasa ke terlalu temasaran, terlalu temalaisa, terlalu temasaran. Temasarangi ada dibacai, temasarangi pangkok ke temasarangi marengaran pokok tahunan. Jadi yang pertama tadi, Yero dia segi sempanya dari kumeloki ngompe di padece di parengaran dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua jemaah yang berperhatian. Di ayat ke-9 maknanya Allah Ta'ala walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian dari maknanya Allah Ta'ala bi sholati di dalam salat. Kuye maknanya Allah Ta'ala ala salawatihim yuhafizun. Kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, ala salawatihim yuhafizun harus dijagai sempajat. Ya, dia dijagai sempajat. Dijagai konya sempajat tadi dan ada bi salatin. Bukan hanya bukan di dalam salat, tapi ada salawat. Betuanna mau dijaga salat itu bukan di dalam, tapi kalau dijaga sempajangnya ala itu bisa bermakna di luar salat. Ya. Saya memberi perbandingan supaya di tema keadaan katoba paling kau mampu, engkau tidak mampu. Di surah Al-Ma'un. Tiga surah Al-Ma'un. Masa dia bisa, kok arahnya bisa mau? Arahnya alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yad'u ala ta'amil miskin. Nah, ini yang saya mau bahas. Fawailul lil musallin.
Aku bantuan na pawai ulit usalit macila itu mas sempajam. Jarang ada dek mendek makin malu makin pacar kayaknya ada sempajam pak macila itu mas sempajam. Ya. Pawai ulit usalit celakalah orang yang salah. Tegero mas sempajam atoi macila. Alladzina an sholatihim sahun. Alladzina an sholatihim sahun. Dia nak ada pengalat alam bi sholati, tapi makanya an sholati. Orang yang celaka menurut surah Al-Maun tadi, orang-orang yang celaka dengan salatnya adalah orang-orang yang lalai an sholati dari salat. Lalai artinya tidak menjaga salat. Lalai dalam arti lupa. Sahun itu artinya lupa. Tapi tiga dia sahun. Yang dimaksud sahun tanya makada masa pajak mengerimi lalu tulisan rakani. Biasa tiga apa nih pun. Apalagi masa pajak carian. Untuk masa pajak carian di masalah itu. Mak ini peredaran ini disesatkan. Gede nih kan, promo bigan lebih kan. Ya. Tapi itu bukan sahur. Bukan itu yang disebut celakalah gara-gara dia lupa senrekan. Bukan itu. Karena lupa beberapa rakaat itu wajar manusiawi. Ini rumah tauwe memang memiliki tak kelupaan bahasanya. Dia lupain renta, tapi biasa tuh dia tukar mengenal itu bini. Magi roda bini nasi bodoh pikir itu bini, banyak itu gagal malu memang saya. Nah, jadi alladzina an salatihim sahun, orang yang lupa dengan salatnya. Ya, jadi dia selupa, sekali lagi bukan lupa berapa rakaat. Biasa itu mama puki tanpa ada bisa menganggap bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang disebut orang celaka. Ya, itu lo celaka masa biasa itu wajar dari kota keluar di bangsanya. Tapi yang dimana yang dimaksud dengan lupa? Yang mana yang dimaksud tadi ala salawatihim yuhafizu, yang menjaga salatnya. Ya, ini sangat terkait ini untuk lebih kita. Nampak betuang yang regulta yang disebut dengan lupa di sini atau orang yang menjaga salatnya di sini adalah orang yang lupa mengamalkan nilai-nilai salat di luar salat. Saya ulangi, dia segi lupa sahur. Saya ulangi tadi, pawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa yang salat tapi disebut Allah celaka? Yang sahur. Siapa yang dimaksud sahur? Lupa mengamalkan nilai-nilai salatnya di luar salat. Nah, lupai makamalan ini nilai salat itu di dalam salatnya tadi di luar salat. Saya contohkan kalau lebih singkat. Kira masa panjang ini dimulai dengan takbiratul ihram. Agar dipau Allahu Akbar. Agar berkata Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Jadi yang menentang ini masa panjang ini wajib dipuari dari Allahu Akbar. Wajib diyakini makna Allah yang paling besar. Wa Allah Ta'ala kami namuluh di gagal kuasa sengadina wa Allah Ta'ala dipahami. Di gagal masa panjang di kuada Allahu Akbar. Macam mana nih di dalam sepanjang di salat ini? Macam mana nih di dalam sepanjang kuada Allahu Akbar? Tapi banyak orang yang sahur. Nah, banyak orang yang lupa tadi sahur. Siapa yang sahur itu? Di nak kamalakan di Allahu Akbar. Nah, di luar sana. Tadi Allahu Akbar. Nah, di seribu sepanjang.
lo ini cebola natanya sanmona aswado nganggo kini cebola ia mau pergi mengadali jangan-jangan tanding Allah Akbar iga mereka dalil Puang Allah Ta'ala masa raja Allah yang maha berkuasa, Allah yang membuat kita kaya, Allah yang membuat kita miskin, Allah yang membuat kita sakit, Allah yang membuat kita sehat. Allahu Akbar, di situ maknanya Allahu Akbar. Tapi banyak di antara kita salah, banyak di antara kita lupa. Untuk tak lima sempajan Allahu Akbar. Tapi di luar salat tending Allahu Akbar. Waktu tak sempajan macam itu ada Allahu Akbar. Lalu ini selalu malam kamu buat telur. Maka buat telur nada sayang. Berarti engkau asal puasa sengadina. Itu contohnya sahur. Orang yang seperti inilah yang disebut Allah fawailul lil musallin. Macilaan itu masa sampaja apa? Waktu nama sampaja magalo takabiri, magalo papijamuna di Puang Allah Ta'ala, magalo Allahu Akbar na. Tapi di sariwana sampajane tadengi Allahu Akbar. Loke masuk pasompa mapat ko di Puang Allah Ta'ala yang tadengi Allahu Akbar. Nah, jadi itu yang dimaksud sahur, itu yang membuat kita celaka. Itu yang dimaksud walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang yang menjaga salat. Jadi harus sempajannya lo dijaga, tapi lo dijagai dua orang, dijaga di dalam sempajan, dijaga di sayur sempajan. Pak cara dijaga sempajan tadi dalam sempajan, waktu tambah sempajan khusyuk. Mereka rajin komentar dijaga itu sempajan tak di dalam sempajan. Tapi sempajannya lo tuh dijaga, tega lo dijaga di luar salat. Tega mau di luar salat, yang kamalaan yang di sempajan tak, mungkin ada sempajan yang kamalaan yang sendiri sempajan. Contoh yang kedua, mulai bikin kahanya. Desa, satu desa. Ya. Contoh yang kedua, iro rumah sampahnya sujud. Tidak sah salat kalau kita tidak sujud. Jadi saya ulangi, engkau ada di bawah, engkau secara dibaca, ya, engkau pantau ke sujud. Jadi dia sesampainya dari kode disujud. Ya. Engkau perengaran. Nah, setiap kita salat tidak ada yang salat tidak sujud. Pasti sujud. Maka udah biasa kayak sesampainya untuk melasa dia sujud. Dia disujud. Di kota tapi sujud ini perengaran. Ya, dari tulisannya melasa ini dia tulis sujud, mau disampaikan sudah bawah itu disujud. Atau sempajan yang mungkin mata tami atau perengaran tami itu persoalan yang ini yang kita bicarakan yang umum ya. Jadi setiap kita salat pasti sujud. Nah, semua orang yang salat pasti menjaga sujud di dalam salat. Padahal sesampainya dari kondisi sujud. Tapi banyak orang yang sahur. Lagi tadi fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Banyak orang yang sahun, banyak orang yang lupa. Apa yang dilupa? Nah, lupa dia sujud. Waktu nama sampahnya baca sujud. Di luar salat tending sujud. Apa yang disebut sujud? Ya sujud ditarik urutan. Onrok kami nama lebih ini buat kalita kepala kita ini.
kita tempatkan di tempat yang paling rendah, biar tentu dipaham maksudnya. Mage ditaruh utak di kaminang mariawe, padahal rumah lebih utak. Bagian tubuh yang paling muda di badan kita ini adalah kepala. Tapi kumas sempanya nih ditaruh utak di awal. Betul ada di pakan tunai ada itu. Macam ni kumas sempanya nih mampakan tuna ada. Macam ni dari kumas sempanya nih mampakan lebih. Tapi banyak orang yang sabun, banyak orang yang lalai. Waktu Nabi mas sempanya macam apa kalian itu? Di sini mas sempanya, dia bisa apa kalian? Si runtuh tomat tua ini bisa apa kalian? Dia bisa apa lagi? Tanda-tanda bikin pulang, tanding sempanya, tanding sujud. Kotomi dari sempanya masa sujud. Macam apa kalian? Macam apa kalian? Tapi di luar salat sahur. Tandingi sujud. Itu nilai-nilai salat yang mestinya dibawa di luar salat. Jadi dari komeno kita mau jaga salat kita di luar salat. Jadi bukan salat itu hanya mau dijaga di dalam salat, di luar salat juga harus kita jaga. Ya darona kada Allah Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang baik sempanya magaloge. Tanda-tandanya salat yang bagus itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mampu mencegah kita melakukan perbuatan jahat. Yur sampajak maka singgi nabu belai dari jama-jama salat. Tentu pertanyaannya itu lebih fikih. Apakah salat kita sudah mencegah kita melakukan perbuatan keji dan munkar? Misalnya, utak kalau imam gosip, iya, kurang itu melatih itu kali. Di kurang itu melatih. Tabale. Tabale. Jadi yang makan. Ya, jadi mana biasa mana magosip, biasa magosip di poin, mapopori boku, mapopo tadi cerita. Apakah setiap kali kita mau menggosip, kita boleh sampaikan? Itu artinya salat kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau si magosip, tapak ke silo ko sampanya mau bekar din sampanya tapi tanding dia ujaga ada di luar salat berarti tanding sampanya di sini mau bekar macirana sih. Sama sih orang yang sabu, orang yang lalai. Jadi itu menyama sebenarnya Pak Kulopi untuk magaloni kesempatan tadi. Caranya adalah setiap kali kita mau melakukan perbuatan keji dan jahat, salat kita mampu mencegah itu. Terus ini mambale dan kesimpulan sempajata ini itu mambal silongku mas sempajata. Nah itu berarti najaga ini sempajata di luar salat. Nah ini itu lebih kekahan. Menjadi kulogi menjadi orang yang termasuk orang-orang mukmin yang beruntung, orang-orang mukmin yang mendapatkan keuntungan dari Allah. Saya ulangi, pertama bi sholatihim khasyib. Ketika kita sholat kita khusyuk. Ya gumi madici merenci mima baan kabalintah dan kasih pengaruhi napiki masempanya maane malwadin berkumpul makmuamu
Memang setiap kita mau salat datang semua godaan yang tadinya kita lupa dia ramai ketika kita salat. Jadi bukan tak terdelok pada masa panjang jangan. Kalau di Nawa-Nawa, ya anak si boleh itu makam lah. Sekali nama sepanjang negara, sekali panjang masa panjang lupa itu masa panjang itu supaya negara itu. Ya. Yang kedua, jaga salat kita di luar salat. Jadi saya dijaga sepanjang tadi seribu sepanjang nilai-nilai salat itu dijaga. Jadi dicontohkan Allah Akbar, jagai Allah Akbar. Mas sepanjang itu tepat waktu. Itu negara sepanjang mengerti di waktu asar. Jadi jaga itu. Artinya apa? Hukum sepanjang waktu kita DC terjaga salat kita tidak sahur, pasti kita disiplin. Ini pakan terus 7.30 masuk 7.30 pasti kita. Karena kenapa? Kita jaga salat kita. Kita tidak pernah salat maghrib di waktu isya, tidak pernah salat maghrib di waktu asar. Kenapa? Dijaga sepanjang kita disiplin. Mestinya disiplin itu kita bawa di dalam kehidupan saja. Kalau dioli kita itu tetap di si janji kita tetap Maku kok bilang tetap di janji lo kita tetap tetap 10 di depan. Tanya gue jawab katanya. Gue mengalau dia pas dia mengerti masih dia mengerti. Jamaah yang berbahagia. Contoh terakhir. Kuma sempaja itu dijagai. Kita tutup salat kita dengan apa? Salam. Mampir selengi ke kanan ke kiri. Dipuane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana gitu? Bila ada sempanya mampir selengi. Tapi jangan sampai kita sahur. Jangan sampai kita lalai. Kotomi kita ada sempanya macam mampir selengi. Akhirnya saya berselang pas salama di pas salama makanya kita ke kiri ke kanan ke kiri. Ada di pas salama itu dia biota di pas salama dia lupa. Tapi kadang-kadang banyak kita sambung. Ya, purnima sempanya masa Ramadhan sih kamu pun lagi. Baik kasihan bila dia sedikit dulu. Berarti dia salama tapi si untuk dia berselang. Jangan kami berselang, namun cawa dia. Cek di labut atau cek di labut sambukul. Padahal dalam salat kita diajarkan memberi keselamatan, kepada siapa. Nah, jangan sampai kita tidak menjaga salat kita. Mari kita jaga salat kita sekali lagi di dalam salat dengan cara khusyuk dan di luar salat dengan cara dijaga nilai-nilai salat kita diamalkan di dalam salat. Mudah-mudahan makin beriman. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.